Hai, Kak. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, kita akan lanjutkan pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang tugas yang sudah kalian kumpulkan. Tugas apa tuh yang terakhir? Tugas analyzing students thinking, Bu. Yes, analyzing students' thinking. Jadi tujuannya kenapa Ibu berikan tugas ini adalah agar kalian bisa melihat, mengidentifikasi secara langsung, mengalami secara langsung ya. Tidak hanya melihat tapi mengalami. Dari mulai kamu bikin soal, itu kan ada keputusan-keputusan yang dibuat, benar ya, saat bikin soal. Soalnya mau seperti apa, materi apa yang mau saya angkat, soal yang rutin atau yang levelnya rendah seperti apa, soal yang levelnya sulit atau non rutin seperti apa. Itu ada keputusan-keputusan yang kamu buat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tiap orang. Nah, itu pasti akan berbeda nanti decisionnya. Nah, setelah kamu berikan, ternyata kamu mendapatkan hasilnya dari siswa. Nah, itu pun harus ada proses analisis di mana kamu akan melihat beberapa model kesalahan yang ternyata kok sama ya gitu antara siswa satu dengan siswa lainnya. Kok dari jawaban yang didapat ada polanya ya, pola-pola kesalahan yang muncul gitu. Atau kalaupun jawabannya benar, ada beberapa pola jawaban yang dominan. Oh, siswa dominannya mengerjakannya dengan cara seperti ini. Tapi ternyata ada juga sebagian kecil siswa yang menggunakan strategi yang berbeda. Nah, di situ kamu akan lihat dan dengan punya kemampuan seperti ini, kamu bisa mengenali siswa dengan lebih baik. Karena nanti kan kalian ketika terjun jadi guru, perlu memiliki kemampuan menganalisa jawaban siswa seperti ini. Jadi tidak hanya memberikan skor benar atau salah, tidak hanya memberikan nilai secara angka, tapi juga bisa melihat lebih dalam lagi dan kita bisa membantu nanti ketika ada siswa kesulitan, bantuannya seperti apa. Jadi itu tujuannya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan tugas kelompok. Jadi kan kelompoknya sudah ada ya. Ada mahasiswa yang belum ada kelompok? Tidak ada ya, semua sudah ada ya. Nanti dalam tugas kelompok pun kalian perlu menentukan satu topik. Jadi kalian diskusikan karena nanti dalam satu kelompok tugas ini kan berbeda-beda topiknya. Jadi kalian bisa berdiskusi sama teman kelompok topik apa yang mau diangkat yang kira-kira eh, menarik untuk kamu eksplorasi lebih lanjut, karena nanti kamu perlu membaca referensi untuk mengerjakan tugas kelompok. Kira-kira inovasi apa yang mau kamu buat ya saat ngajarin konsep ini gitu. Nah, jadi nanti yang akan ditampilkan pada saat eh, mungkin bukan presentasi ya, kalau presentasi kan kamu mempresent results of your findings, tapi ini sifatnya lebih ke apa? Teaching experiment maybe. Jadi kamu menjadi gurunya, nanti mahasiswa lain menjadi studentsnya. Jadi semacam teaching eksperimen kamu uji cobakan di kelas. Nah, sekarang untuk tugas analyzing students thinking, ada yang mau menceritakan pengalaman mungkin kemarin ada kesulitan teknis atau apa sehingga ibu bisa ada masukan kalau memang ada kendala dari sekolah itu kira-kira kendalanya seperti apa? Ada yang ingin di-share? Kalau tidak ada yang berkaitan sama teknis, mungkin kita bisa langsung share hasil yang udah kamu dapat. Coba siapa yang mau mempresentasikan hasil yang sudah didapat? Ibu tidak akan
menunjuk dulu di awal karena pasti akan ada yang tertarik nih untuk nge-share hasil yang udah kalian dapatkan. Silakan, Saya boleh coba, Ibu. Siska, silakan Siska. Oke, Bismillah. Izin memulai ya, Ibu. Oke, jadi analisis yang saya lakukan ini kepada siswa kelas 9 SMP 2 di Bimbel Genza tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Di mana kenapa saya ngambil materi ini? Karena kebanyakan anak kelas 9 tuh udah mempelajarinya. Eh, jadi emang udah lewat satu bab gitu. Terus analisis yang dilakukan ini kepada 10 siswa dan analisis ini dibagi dua sesi yaitu tanggal 13 Februari dan 15 Februari. Kenapa? Karena pas tanggal 13 Februari ini saya nitip ke teman untuk yang masih ngajar di bimbel ternyata cuma 7 orang. Jadi 3 siswa lainnya saya pakai siswa private gitu. Jadi makanya dijadiin 2 sesi. Nah, ini ada hasil presentasinya. Jadi setelah saya cek dengan menggunakan rubrik penilaian gitu. Dan ternyata ada yang tidak tuntas itu 7 orang dan yang tuntas itu 3 orang. Nah, di mana kriteria ketuntasan yang saya pakai di sini yaitu 75. Lalu di sini ada deskripsi jawaban siswa. Nah, di sini ada soal pertama yang saya buat. Nah, di sini soal A ini merupakan soal yang saya kategorikan rutin karena memang sering muncul gitu tipe soalnya. Uh, Oke, boleh dibesarin dikit karena soalnya terlalu kecil. ya, ya ini Oke, sip. tipe soal rutin karena emang apa ya materi konsep dasar banget kesebangunan gitu. Cuman di sini modif dikit yang dimana persegi panjang yang di sini tuh dijadiin berdiri gitu. Nah, tujuannya biar siswa tuh agak berpikir sedikit gitu. Nah, lanjut ke analisisnya. Jadi ternyata setelah diuji coba gitu, terdapat 7 dari 10 siswa yang menjawab benar. Sedangkan 3 yang lainnya itu jawab kurang tepat. Nah, di sini ada letak kesalahan 3 siswa tersebut. Yang pertama, siswa J ini dia hanya mengoperasikan angka-angka yang diketahui di soal. Gitu. Terus yang kedua ini dia salah dalam membandingkannya gitu. Sehingga dia kebingungan nih, kok ada CD sama MN ya? Sedangkan CD sama MN itu nggak diketahui gitu. Makanya dia tiba-tiba langsung 18 gitu kan. Terus ada yang siswa ketiga, yang G juga, dia juga salah membandingkan. Jadi kesimpulan yang saya ambil, untuk siswa J ini, dia itu kurang paham konsep kesebangunan. Karena di sini dia cuma asal mengoperasikan gitu. Asal menjumlahkan angka-angka yang diketahui, sehingga hasilnya 26 gitu. Nah, sedangkan untuk siswa M dan G, itu dia salah dalam membandingkan. Sehingga salah gitu dalam menentukan hasil akhirnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini saya kategorikan termasuk soal yang non rutin. Kenapa? Karena dalam pengerjaannya itu apa ya butuh beberapa kali pengerjaan gitu, nggak satu kali langsung ketemu. Nah, di sini kan juga dia harus identifikasi nih. Pertama kan ada kongruen. Kongruen itu apa gitu. Terus di sini ada diketahuinya cuma sedikit gitu. Jadi dia harus benar-benar identifikasi gimana cara nyelesain ini gitu. Terus tujuan saya ngambil gambar-gambar gini juga biar nggak bisa searching gitu misalkan. Nah, terus ternyata setelah dites soal yang B ini, terdapat 3 yang dapat menjawab benar gitu. Sedangkan yang 7 lainnya itu salah gitu. Nah, di sini saya nggak nampilin 7-7-nya karena nggak muat gitu. Nah, pertama, kebanyakan salahnya itu mereka tuh ngitungnya pakai luas apa ya 40% siswa itu, jadi dari yang 7 salah itu, 4 siswa itu jawabnya pakai luas
segitiga. Mungkin karena berpikir di sini mirip segitiga gitu ya. Nah, cuman yang jawab segitiga ini juga jawabannya beragam gitu. Karena alas sama tingginya itu mereka apa ya, nentuinnya berbeda-beda gitu. Sehingga jawab yang dihasilkan juga beragam. Ini cuma salah satu contohnya. Terus 20%-nya atau 2 siswa dari 7 siswa yang salah itu dia pakai rumus luas layang-layang. Karena mereka pikir yang ini tuh layang-layang gitu, mirip layang-layang ya. Gitu. Jadi jawabannya itu kurang tepat. Yang layang-layang juga ini ada 2 siswa, cuman 2 jawabannya juga berbeda gitu. Beda di menentukan D1, D2-nya gitu paling. Nah, terus ketiga siswa yang menjawab benar, itu proses berpikirnya ternyata sama gitu. Yaitu dengan cara membagi 2 daerah yang ini, yang tidak diketahui dibagi 2 nih. Lalu dihitung luas segitiga, 2 kali luas segitiga yang dibagi 2 ini. Nah, sebetulnya gitu, saya inginnya ada konsep kesebangunan yang dikerjakan di sini. Cuman ternyata ada cara lain nih. Saya juga baru ngeh gitu ada cara lain di mana pas saya lihat, oh iya ini masih logis nih. Terus hasil akhirnya juga sama gitu. Nah, cara yang dipakai ketiga siswa itu hampir sama, yaitu yang tadi membagi 2 luas daerah yang diarsir, terus dia hitung segitiganya gitu. Oke, itu mungkin. Nah, ini sedikit tambahan. Di sini ada rubrik penilaiannya, ada pedoman untuk saya ngasih skornya gitu. Terus sini setelahnya ada daftar nama siswa sama ada jawaban siswanya. Oke, mungkin segitu aja Ibu. Oke, terima kasih Siska untuk presentasinya. Oke, silakan. Kalian sudah mencermati nih tadi analisis dari Siska, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan apa yang sudah didapat dari hasil ini? Jadi dari 10 siswa, 7-nya tadi bimbel, 3-nya private student, nggak apa-apa. Yang penting kita mendapat siswa pada grade yang sama kan ya? Sama-sama grade 9 ya? Ibu, sama-sama kelas 9. Iya. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar atau bertanya? Ibu beri kesempatan. Yuk, silakan yang lain. Ini materinya kesebangunan dan kongruen. Kalau saran Ibu sih di sini kebetulan kamu menampilkan halaman pertama ya. Di sini kamu pakai KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi karena kita tujuannya bukan untuk menentukan siswa ini tuntas atau enggak, maka informasi KKM tidak relevan sebetulnya ya, atau kurang relevan. Karena kita nggak perlu, kalau di raport, guru memang perlu KKM ya, untuk menentukan nilainya, apakah dia perlu remedial atau enggak, biasanya gitu ya. Nah, untuk tujuan analisis ini KKM kurang relevan, karena memang kita mau menganalisis secara kualitatif bagaimana sih jawaban siswa, jadi bukan untuk men-skor. Jadi kalau tadi kita lihat ke bawah nih, coba kita lihat ke bawah. Nah, di sini untuk soal pertama, soal yang rutin ya. Soal yang rutin. Dari dari 10 ada 3 yang salah, betul? Iya, betul Ibu. Oke, di sini ada analisis jawaban yang salah. Ternyata dari jawaban pertama, ini anak mungkin memang sama sekali nggak tahu harus ngapain, jadi dia sesederhana menjumlahkan angka-angka yang ada aja gitu kalau kita lihat ya. 16, 4, dan berapa di situ? 6 ya. Semua angka yang muncul di situ dia tambah. Ini berarti memang dia betul-betul nggak memiliki pemahaman tentang konsep kesebangunan. Ditambah lagi ini bangunnya yang satu diputar secara vertikal, jadi nggak masalah. Nah, yang kedua nih kalau Ibu perhatikan, selain dia nggak membuat perbandingan yang benar, dia juga kayaknya ada yang bisa tebak nggak kira-kira dari mana dia dapat angka 18 tuh? Boleh digedein sedikit mungkin?
Yang lain ada yang bisa tebak nggak kira-kira dari mana dapat angka 18? Ditambah 2 Bu panjangnya. Iya, Karena lebarnya ditambah. tambah 2 juga. Betul. Jadi ada kemungkinan si anak ini ngelihat 4 ke 6 selisihnya 2. Maka mungkin X-nya juga akan 2 satuan lebih besar daripada AB. Jadi melihat hubungan, dia sudah melihat hubungan antara apa namanya panjang dan lebar tiap-tiap persegi panjang, tetapi dia belum menggunakan konsep kesebangunan yang benar ya, perbandingan ya. Nah, kalau yang jawaban siswa G ini gimana kira-kira? AB 16, AC 4, MK-nya 6. AB sama dengan KL. Nah, agak sulit dipahami ya kenapa bisa menulis AB sama dengan KL ya. Karena dari gambar udah terlihat jelas nyata ini ukurannya berbeda ya. Ini kalau misalkan dikaitkan sama konsep geometri, mungkin kalau ada yang pernah dengar teori Van Hill, pernah nggak dengar? Karena beberapa mahasiswa kemarin ada yang eh, SPS itu pakai level Van Hill. Nah ini masih level 0 nih. Karena dia nggak bisa melihat bahwa panjang AB sama panjang KL itu udah jelas-jelas berbeda. Tapi ditulis eh, panjangnya sama-sama 16. Nah, jadi sebetulnya dari sini bisa kelihatan. Nah, mungkin untuk selanjutnya Siska selain melihat kesalahan bisa juga kita membandingkan apakah dari jawaban yang benar ada pattern yang muncul atau ada suatu jawaban yang sedikit berbeda dari jawaban yang mayoritas siswa pada umumnya. Ada nggak kira-kira? Nah, untuk yang jawaban benar itu nggak ada Bu, maksudnya sama semua caranya. Jadi Mm-mm, makanya nggak saya tampilin gitu. Karena emang sama semua. Berarti mereka pakai perbandingan langsung ya. iya betul. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya nih soalnya relatif lebih sulit ya. Betul? Nah, di sini. Nah, kira-kira kenapa menurut Siska nggak ada satupun siswa yang memberikan jawaban sesuai ekspektasi Siska? Kenapa? Mungkin mereka mikirnya ini pakai cara yang kan waktu SD suka ya ada soal yang diarsir gitu. Jadi Mhm, mereka nggak ngeh gitu kalau cara ini tuh ternyata harusnya luas persegi EFGH ya kan, dikurangin sama dua dua segitiga ini, segitiga EPM sama segitiga PFG dengan konsep sebangunan gitu. Jadi pertama nanti ketemu nih PF-nya luas-luasnya berapa. Nanti dari PF ini panjangnya dibandingin sama si EPM. Jadi nanti ketemu nih gitu luasnya. Nah, mungkin kenapa mereka nggak berpikiran ya apa ya? Karena ini kan luas daerah yang diarsir ya. Jadi mereka tuh langsung berpikir ini tuh dibagi dua dulu. Jadi pakai bentuk yang lebih sederhana gitu. mhm, Jadinya langsung bikin segitiga jadi dua gitu. mhm, mhm, mhm. Ya, jadi karena memang eh, asumsinya M adalah tepat di tengah EH ya. Jadi titik M itu adalah titik tengah EH dan juga PQ. Jadi memang ini bisa diselesaikan dengan membagi dua daerahnya. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Padahal ini konsep yang dipelajari di kelas berapa? 8 atau kelas 9 semester sebelumnya? Yang apa Bu? Luas daerah. Kesebangunan, Oh, kesebangunan. ini kelas 9 kayak baru aja satu bab lewat gitu. Berarti belum belum lama ya Iya, sebetulnya ya. belum lama. Nah, ternyata dari 10 siswa tidak ada satupun yang pakai konsep kesebangunan. Ya, jadi eh, ini mungkin menjadi satu indikasi ya, indikasi kalau apa namanya kita belum bisa mengambil kesimpulan ya, cuma ini mungkin indikasi bahwa pada saat dia belajar konsep kesebangunan, siswanya kurang mengeksplorasi soal-soal yang bentuknya em, apa ya, mentransfer pengetahuannya ke konteks yang berbeda gitu. Karena kalau kita lihat konsep kesebangunan itu kan ya secara konsep dia
siswa mungkin paham ya, bisa membandingkan sisi-sisinya, tapi ketika diubah soalnya ke bentuk konteks yang berbeda, tetapi di situ ada konsep kesebangunan, ternyata siswa nggak otomatis bisa melihat atau bisa menggunakan konsep yang dia miliki ke sini. Nah, ini namanya kemampuan transfer sebetulnya. Transfer pengetahuan yang dimiliki ke konteks atau masalah yang sedikit berbeda gitu. Makanya kemarin ini bagus contoh soal non rutin yang dipilih karena memang hasil yang kita dapat, hasil yang didapat oleh Siska ternyata menunjukkan bahwa oh ternyata konsep kesebangunan ini ternyata nggak dipakai gitu. Mereka lebih pakai konsep luas segitiga dikali dua gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak dari Siska atau ada kendala yang kemarin dihadapi? Sebenarnya nggak ada kendala berarti sih. Mhm. Cuman aku lupa dokum, jadi nggak dimasukin dokumentasinya di sini. Seperti apa dokumentasi sis Oh, foto maksudnya? iya, foto Oke. situasi pas lagi ngerjain. Iya, jadi Ibu belum melihat semua hasil yang disubmit, meskipun laporannya itu nanti terbatas 2 atau 3 halaman, tapi jawaban siswa boleh dilampirkan semua ya. Jadi untuk lampiran itu tidak dibatasi halaman, ya, gitu. Nah, kira-kira berkaitan sama konsep, keterkaitan konsep yang kita bahas kemarin di soal ini ada keterkaitan konsep apa ya? Ada Ibu. Apa tuh? Pertama bilangan, terus Mhm. aljabar, terus sistem persamaan linear satu variabel, sama materi apa luas bangun datar, terus sama perbandingan senilai. Jadi banyak konsep yang Persamaan linear satu variabelnya di mana tuh? persamaan linear satu variabel pas bagian ngebandingin itu loh Bu. Jadi kan nanti ada X-nya yang nggak diketahuin tuh. Jadi nanti Mhm. pindah-pindah ruas gitu konsepnya. Mhm. Ya, jadi secara garis besar ini adalah keterkaitan antara konsep yang kemarin sempat Ibu katakan ya, geometry and measurement, pengukuran dan geometri. Itu makanya kalau di buku-buku apa namanya textbook di luar itu biasanya itu satu pokok bahasan, geometry and measurement. Geometrinya di mana ini? Di bangun ruang sisi datarnya persegi panjang sama segitiga. Nah, geometrinya ada di konsep kesebangunan. Konsep kesebangunan itu geometri, karena di konsep kesebangunan siswa harus melihat padanan. Dia harus menentukan apakah segitiga yang kecil sama yang besar itu sebangun apa enggak dengan cara menentukan sudut-sudut yang bersesuaian, benar enggak? Itu namanya konsep geometrinya. Nah, konsep pengukurannya adalah ketika dia mengquantify atau mengubah, mencari nilai atau measurement dari bangun geometri yang sedang diselesaikan. Jadi memang makanya pengukuran dan geometri itu adalah dua konsep yang saling berkaitan, tapi seringkali kita menganggapnya ini adalah masalah geometri semata-mata. Padahal ketika kita udah bicara kuantitinya, measurementnya, berapa luasnya, berapa kelilingnya, berapa besar sudutnya, nah itu udah berkaitan sama pengukuran, gitu ya. Jadi kalian lihat di sini ini adalah keterkaitan antara pengukuran dan geometri, seperti itu. Nah, untuk yang lain kira-kira ada pertanyaan dari hasil yang didapatkan oleh Siska? Nggak ada, kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut. Siapa lagi yang mau share jawabannya untuk tugas analisis berpikir, cara berpikir siswa. Jadi kemarin Ibu sengaja tidak memberikan panduan yang terlalu detail agar kalian bisa mengeksplorasi sendiri kira-kira bagaimana melakukan analisis ini ya. Nah, dengan data yang kamu dapat itu biasanya nanti akan ketemu tuh, oh berarti ini yang saya harus laporkan nih, pattern ini yang muncul nih, berarti ini saya harus laporkan di analisis gitu. Biasanya kita melihat ada pola keteraturan dari jawaban siswa itu. Keteraturannya baik dalam bentuk
jawaban salah maupun jawaban benar. Ayo, silakan. Siapa lagi yang mau share? Yuk, silakan mengajukan diri saja, nggak perlu ibu tunjuk. Kalau pembelajaran orang dewasa kan ini andragogik kan pada waktu pertemuan pertama di RPS dikatakan seperti itu. Jadi nggak ada pembelajaran orang dewasa, peserta didik memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya dibanding siswa sekolah dasar gitu. Ayo silakan. Oh, Hanifah angkat tangan ternyata. Silakan Hanifah. Kayaknya kamu masih bermasalah mikrofon ya. Hanifa suaranya nggak ada. Iya, device-nya suaranya nggak keluar. Tadi kamu udah coba restart belum berhasil ya? Oke, silakan. Tuh, mungkin pakai device yang berbeda. Silakan sambil menunggu Hanifah yang lain. Yuk, Ibu tunggu, silakan. Saya mau coba deh, Bu. Ya, silakan di share screen ya, Fauzia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya mau menjelaskan laporan analisis cara berpikir siswa dalam menyelesaikan soal. Oke, di sini saya apa namanya, memberi soal kepada 10 siswa kelas 8F di sekolah SMPN 211 Jakarta. Untuk soal rutinnya, saya berikan mereka tentang penyelesaian dari sistem persamaan. Ini langsung ada eh, persamaannya, jadi tinggal dicari X sama Y-nya. Nah, yang kedua ini berbentuk soal cerita. Untuk soal non-rutinnya, di sini soalnya adalah mesin cetak A dapat mencetak dokumen sebanyak X lembar per menit, dan printer B dapat mencetak dokumen sebanyak Y lembar per menit. Nah, jika digunakan bersama-sama, kedua printer akan mencetak dokumen sebanyak 48 lembar per menit. Selama 1 menit itu pula, printer A mencetak dokumen 6 lembar lebih sedikit daripada printer B. Nah, pertanyaannya itu, jika printer A saja yang digunakan selama 3 menit, akan tercetak berapa dokumennya? Nah, dari analisis jawaban siswa ini saya bikinnya per soal gitu. Nah, yang dari soal 1 itu saya dapat bahwa 4 siswa itu menjawab dengan benar dan 6 siswa menjawab salah. Nah, 4 siswa yang jawab benar ini ada 3 siswa yang pakai caranya yang sama, yaitu dengan eliminasi menggunakan metode perkalian terlebih dahulu, terlebih dahulu, lalu dengan pengurangan. Nah, 1 siswa lainnya ini dia menjawab benar, cuma caranya berbeda dengan teman yang menjawab lainnya, yaitu dengan mencari titik potong dari persamaan yang satunya, terus disubstitusikan persamaan satu ke persamaan kedua. Nah, di sini tuh ada jawaban benar. Ini di gambarnya kurang jelas. Yang kiri ini, yang satu ini dengan cara eliminasi, yang ini dengan mencari titik potong. Nah, di situ persamaan satunya ini dia dimasukkan ke persamaan yang kedua di X-nya. Nah, terus untuk yang jawabannya salah itu ada 6 siswa yang jawabannya salah. Nah, di sini itu kesalahannya sama 5-nya, karena dia salah di mengalihkan setiap suku dalam sistem persamaannya. Nah, jadi ini dia kayak untuk untuk mengalihkannya salah. Ini dia Di 4 zoom kali 2. sedikit, coba. Oke. Nah, biar Nah, kita bisa lihat ini ya. mengalihkan di sistem persamaan yang pertama. Ini kan dia dikali 2, cuma di apa? Di yang koefisien Y-nya ini salah. Harusnya kan 4 ya. Mereka malah nulis 8 Y. Dan ini semuanya sama gitu, Bu. Nggak tahu ini mereka apa namanya? Kerjain bareng atau gimana. Tapi sebelumnya tuh udah saya berikan gitu untuk
ketentuannya nggak boleh kerjasama. Nah, terus kesalahan yang kedua ini, dia salahnya di kesalahan yang kedua itu dia ngalihin step sukunya benar, cuma salah dalam metode penyelesaiannya dalam soal gitu. Jadi di sini dia pengaliannya benar, cuma harusnya ini tuh dengan penjumlahan bukan pengurangan. Nah, terus untuk soal yang kedua, ini ada 7 siswa yang jawabannya benar dan 3 siswa yang salah. Nah, di sini ke semua siswa itu sebenarnya udah ngerti cara mengubah dari soal cerita itu ke persamaannya, tapi ada beberapa kesalahannya. Nah, kesalahannya ini ada 3 kesalahan. Ini yang pertama itu dia cuma mencari X-nya doang, di mana X-nya itu cuma eh, apa namanya, penghasilan printer itu selama 1 menit, sedangkan yang ditanya itu selama 3 menit. Jadi harusnya X-nya ini dikali 3 lagi. Nah, yang kedua ini dia sebenarnya betul caranya, cuma dia salah keliru di penjumlahannya. Harusnya ini X tambah X itu 2X, bukan 3X. Nah, jadi dia salah langsung di sini. Nah, yang ketiga ini agak kurang jelas, tapi ini salahnya itu dia eh, salah di ini. Dia itu harusnya persamaan satunya itu X plus Y sama dengan 48, tapi dia malah nulisnya 42. Kayaknya dia kurang teliti di membaca soalnya, jadi angkanya ini ada yang salah. Nah, dari jawaban siswa ini saya simpulkan kalau misalkan semua siswa udah dapat memahami konsep penyelesaian persamaan nilai dua variabel. Nah, pada soal nomor 1, 90% siswa itu memakai cara eliminasi, sedangkan 10% atau 1%-nya itu memakai cara dengan mencari titik potong, lalu memasukkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, untuk soal nomor 2-nya, seluruh siswa sudah dapat memahami soal dan mengubahnya menjadi sistem persamaan, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan saat mengerjakan eliminasinya. Maka dari itu, siswa perlu berlatih lagi dalam menyelesaikan soal SPLDP, khususnya saat langkah mengalihkan setiap suku, untuk untuk mendapat koefisien yang berlawanan dan saat menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan linear pada soal. Itu, Bu. Oke, Fauzia, coba kita lihat lagi ke atas sama-sama. Tadi menarik ya, karena ada satu anak yang mengerjakan cara berbeda. Satu anak ya, nomor 1. Iya, Ibu. Hanya 1 anak. Total responden berapa orang? Totalnya 10, Ibu. 10. 10. Kemudian soal nomor 1, 6 6 siswa jawabannya salah. Berarti hanya 4 yang benar ya. Iya, Dari 4 siswa yang menjawab benar, 3 siswa pakai cara yang sama, yaitu dengan eliminasi. Kemudian yang 1 siswa dengan mencari titik potong. Coba bisa di zoom lagi yang jawaban benar secara 2. Oke, kita bisa lihat sama-sama ya di sini ya. Dia tulis titik potong ya di situ ya. iya, Ibu. Kira-kira apa yang bisa kita interpretasikan ketika dia nulis titik potong? Di sini sudah dilaporkan sama Fauziah ya. Dia menggunakan metode grafik walaupun dia nggak gambar grafiknya ya. Ya nggak? Benar, Ibu. Ini yang dilakukan apa nih? X sama dengan min 4 min setengahnya dari mana? Dari persamaan kedua. Ini persamaan 1, cuma dia dibikin X gitu, Bu. Jadi Oh, X diubah. sama dengan gitu. Iya. Oke. Sorry, yang persamaan keduanya mana dia? Berapa? Persamaan keduanya itu ini yang 2X min 6Y sama dengan 20. Jadi yang dari persamaan 1 dia masukin ke X-nya di persamaan 2, habis itu baru dihitung. Cari Y-nya. Dia dapat Y-nya 4, kemudian dia hitung X-nya. Terus 4X. Nah, kemudian dia cek juga di situ ya. Benar nggak? Iya, Dia Bu. dapat Dia cari X-nya min 2 pengumpulannya juga. dan dia dapat Y-nya 4, tapi nggak selesai sampai di situ. Dia simpulkan, tapi dia mengecek kembali jawabannya dengan cara mensubstitusi nilai min 2,4 ke kedua persamaan yang di atas. Benar nggak? Betul, Ibu. Oke, menurut Fauziah ini jawaban yang lazim nggak untuk siswa SMP?
Sebenarnya masih masuk aja Bu, soalnya ternyata bisa juga pakai cara ini gitu. Betul, memang cara ini juga diajarkan. Ini sebetulnya metode substitusi ya, walaupun mungkin siswanya menggunakan istilah titik potong karena mungkin di benaknya dia berpikir apa namanya grafik. Jadi pada saat menyelesaikan soal ini berbeda dengan 3 siswa lainnya yang langsung pakai eliminasi. Di sini dia memiliki pemahaman keterkaitan antar konsep karena dia bisa melihat persamaan linear ini sebagai suatu persamaan garis. Dan yang menariknya lagi, eee, kita nggak tahu apakah dia diajarin atau enggak ya sama gurunya, tapi dia mengecek jawabannya, masuk nggak ke persamaan, totalnya bener nggak -16 untuk persamaan satu, untuk persamaan kedua totalnya bener nggak 20. Nah, pengecekan kembali ini yang biasanya kalau kakak-kakak tingkat kalian nyusun skripsi itu tuh, meneliti tentang problem solving ini yang bagian dari, apa namanya, pengecekan kembali ya, untuk mengecek jawabannya benar atau enggak. Sementara 3 siswa lainnya apakah mereka mengecek kembali, Fauzia? Ada yang ngecek, ada yang enggak Bu. Yang sebelah sini juga dia benar dicek juga Bu Mhm. sama dia, tapi ada juga yang enggak ngecek. Oh, berarti mungkin karena dia ngecek bisa jadi memang sama gurunya diajarkan untuk mengecek kembali ya. Lain halnya kalau misalkan tidak dibiasakan mengecek kembali dan dia mengecek, berarti ini memang kita lihat dari jawaban yang relatif mirip, berarti memang gurunya mengajarkan untuk mengecek kembali ke persamaan awal, sesuai nggak persamaannya. Nah, ternyata memang, apa namanya, yang paling dominan ya eliminasi ya yang dipakai ya. Ya, silakan untuk yang kesalahannya tadi gimana? Berarti 6 salah ya, 6 siswa salah. Semua kesalahan dilakukan ketika mereka menggunakan metode eliminasi atau ada metode yang lain? Iya Ibu, salahnya di metode eliminasi semua. Berarti 6 siswa itu semua pakai eliminasi ya? Iya, Oke. Bentuk kesalahannya yang pertama apa di sini? di sini salah mengalihkan suku persamaannya Bu. Oh, I see. Jadi ini berapa orang tadi yang jawabannya sama? Eh, yang sama itu Yang kamu ada mengindikasi ada 4. yang ngontek, berarti 4 orang sama persis ya? Iya, Letak kesalahan sama persis. Berarti ya memang kita nggak bisa mengontrol kalau memang ada jawaban yang tidak jujur ya, agak sulit itu dikontrol, apalagi kalau kita nggak ada di kelas pada saat itu. Nah, kesalahan yang untuk yang pertama itu, tapi dia persamaan keduanya benar ya, hanya salah di persamaan pertama ya. iya Ibu, persamaan keduanya benar. Mhm. Tapi yang Ibu heran kenapa operasinya nggak ditulis ya ini? Tanda tambah dan tanda kurangnya dia nggak tulis ya? Nah, ini juga Bu, jadi mungkin pas di penjumlahan di sininya itu dia jadi bingung gitu Bu, harus pakai metode Tambah atau kurang tambahan atau gitu ya. kurang. Iya. Dan nampaknya kelemahannya juga kelihatan nih di siswa yang sebelahnya, kesalahan 2 ya. Dia juga nggak menuliskan ya operasinya ya, bener nggak? Iya, benar Bu. Sehingga dia tidak menuliskan 2 persamaan itu harus ditambah atau dikurang. Nah ini kalau kalau kalian gurunya, kalian melihat ini pasti adalah akibat dari mungkin pada saat ngajar, apa cara ngajar kita nih sehingga mengakibatkan siswa itu melakukan, tidak tidak menuliskan lambang operasi bilangannya. Nah, jadi menjadi indikasi kan untuk guru kan, "Loh kenapa ini operasinya nggak ditulis? Apa mungkin terbiasa di kelas seperti itu atau gimana?" Nah, ini akibat dari memang pembelajaran yang dialami di kelas. Oke, sifat kesalahannya bentuknya masih kesalahan prosedural ya sebetulnya ya. Nah, untuk soal nomor 2 gimana? Soal nomor 2 coba kita kembali ke soal deh, Ibu masih belum paham tadi. Oke, ini ceritanya gimana nih soalnya? Jadi ini tuh ada 2 mesin printer gitu Bu. Nah, yang satu itu mesin printer A, yang satu dinamain mesin printer B. Nah, Mhm, kalau misalkan dia printernya itu digunakan sama-sama, dia itu
bisa mencetak 48 lembar per menit gitu, Bu. Jadi si A sama si B itu kalau ditambah dia jadi 48 per menit, 48 lembar per menit. Nah, kalau misalkan si A itu dia cetak dokumennya itu 6 lembar lebih sedikit daripada printer B. Jadi harusnya si A ini Y min 6 gitu. Nah, kalau misalkan di pertanyaannya itu ditanya kalau misalkan printer A yang digunakan aja itu kalau selama 3 menit itu dia nyetak berapa banyak lembar gitu, Bu. Oke, berarti dari soal ini ekspresi matematika yang diharapkan muncul yang pertama adalah apa? X tambah Y sama dengan 48 gitu ya. Iya, betul. X tambah Y sama dengan 48. Lalu yang kedua, X sama dengan Y dikurang Iya, 6. betul. Lalu yang ditanya adalah 3 menit berarti 3X-nya berapa gitu ya. Betul, Ibu. Nah, dari 10 siswa, ada nggak siswa yang nggak bisa membuat ekspresi matematiknya, Eh, memodelkannya? semuanya bisa, Bu, ternyata. Mereka bisa mengubah soal ini ke bentuk persamaannya. Tapi pada waktu diberikan soal, Fauzia tidak melihat langsung ya? Ada di Enggak, Bu. lokasi nggak? Oke, jadi kita nggak Enggak. bisa. Jadi itu mungkin salah satu uh, faktor yang kita nggak bisa menjamin bahwa mereka mengerjakan masing-masing mungkin ya. Ya nggak sih? Kita belum tahu juga ya. Tapi Iya, anggaplah oke, betul semua dia bisa menuliskan juga yang ditanya ya. Karena biasanya iya, kalau Bu. soal seperti ini tuh kelemahannya adalah siswa tidak ada yang tidak bisa mengubahnya ke dalam bentuk persamaan. Nah, kemudian hasil yang didapatkan gimana untuk soal nomor 2 tadi? Oke, ada berapa yang salah tadi? Berapa yang benar, berapa yang salah? Yang benar ada 7, yang salah ada 3, Bu. Yang benar 7, yang salah 3. Untuk yang benar 7 itu semuanya model jawabannya sama, Iya, modelnya kayak gini semua. Dia pakai eliminasi juga. eliminasi ya, bukan substitusi. Iya, eliminasi. Ini substitusi yang ditulis kan? Y-6 Oh, plus. kalau ini, oh iya benar-benar benar. Substitusi, tapi kebanyakan eliminasi, Bu. Oke, berarti nanti kebanyakan masih eliminasi. Berarti kalau Iya. eliminasi X sama dengan Y-6-nya diubah dong. Jadi X min Dia, Y sama dengan 6. iya, diubah. X minnya sama dengan 6. X minnya sama dengan 6. Oke, jadi banyak yang seperti itu ya. Yang substitusi berapa orang? Bisa ada di laporan di sini nggak? Ini kayaknya nggak ada, Bu. Saya kira ini, saya salah baca. Hmm, Saya salah ngambil gambarnya. ya, ini substitusi Kayaknya ya cuma bukan. satu. Oke, untuk kesalahannya apa tuh model kesalahannya? Ini yang pertama ini dia hanya mencari X-nya aja. Hanya mencari printer per menitnya. Karena harusnya ini kan X-nya dikali 3. Nah, ini dia cuma X doang hasil akhirnya. Nah, Sebentar, ada terus ekspresi. Oke, ini juga substitusi yang dipakai ya, yang di kesalahan 1 ya, benar ya, nggak? dia masih. Oke, oke, lanjut. Kalau untuk kesalahan 2, dia salah di penjumlahan ini. Jadi harusnya X tambah X itu 2X, bukan 3X. Nah, itu kenapa dia tulis 1, 2, 3, 4, 5 persamaan berturut-turut ke bawah tuh maksudnya apa? Bisa Ini tuh dia kayaknya diketahui gitu, Bu. Ini persamaan oh, 1, ini persamaan 2. Habis itu dia eliminasi ke sini dari hmm, X1 ini. oke. Iya. Oh, oke. Next, yang satu lagi apa tuh? Yang ini itu dia salahnya di soalnya, Bu. Di persamaan satunya itu harusnya kan X plus Y sama dengan 48. Dia udah salah di sini. Dia di Mhm. sini ditulis X plus Y sama dengan 42. Oke, tapi selebihnya Benar. ketika dia hanya salah nulis angka tapi mengakibatkan hasil akhir jadi salah ya. Iya. Terus ini juga sebenarnya salah, Bu. Soalnya dia kan ketemu X, tapi cara Mhm. selanjutnya itu dia hanya memasukkan
si X ini kebersamaan. Jadi dia malah Mhm, mencari Y juga. Harusnya kan tinggal X ini dikali 3, habis itu selesai gitu. mhm. Dan dia nggak menjawab 3 menit tadi ya? Iya, betul. Oke. Ya, kira-kira yang lain ada yang mau komentar nggak? Silakan. Jadi nggak harus Ibu yang memberikan komentar ya. Yang lain kalau ada yang ingin dikomentari juga boleh. Nah, jadi kalau dalam bentuk SPLDV memang di kelas itu kan biasa diajarkan ada metode apa aja sih? Yang saya tahu itu ada yang penjumlahan, pengurangan, sama dikali dulu, Bu. Penjumlahan pengurangan tuh maksudnya apa? Ini metode dari ininya, misalkan persamaan 1 persamaan 2, nah itu dia ada penjumlahan, eliminasi dengan penjumlahan, ada eliminasi dengan pengurangan, sama eliminasi dengan multiplication first. Jadi dikali dulu, habis itu baru masuk metode 1 atau 2 yang tadi. Oke, ada metode lain nggak selain itu? Kurang tahu sih Bu, soalnya waktu mata kuliah PMSD saya kan juga presentasi tentang SPLDV ya Bu. Nah dia itu cuma 3 metode itu aja Bu di bukunya. Di SD ada? Waktu itu ini deh Bu, matkul bahasa Inggris Matematika 2. Oke. Yang lain ada yang bisa menambahkan metode apa sih yang 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 ada yang dipelajari untuk menyelesaikan SPLDV? Izin Iya, Latifah. Latifah silakan. metode grafik, eliminasi, dan substitusi bukan? Nah, di buku ada nggak itu? Di buku matematika, textbook matematika SMP ada nggak? Ada Ibu. Itu memang yang diajarin setahu saya. Betul. Jadi memang pada umumnya di buku pasti ada tuh ketiga metode itu pasti ada eliminasi, substitusi, grafik. Tapi pada prakteknya apa yang kita amati biasanya? Yang paling dominan metode yang mana? Eliminasi Bu. Eliminasi. Itu paling dominan. Padahal untuk soal nomor 2 ini sebetulnya paling mudah pakai metode apa? Eliminasi atau substitusi? Substitusi juga mudah sih Bu. Soalnya dia X-nya udah ketahuan, jadi 6. Oke, jadi ketika siswa udah menguasai semua metode yang dia punya, ada eliminasi, ibaratnya dia pada saat dia mau menyelesaikan masalah, tools-nya dia udah punya nih. Tools-nya itu adalah kemampuan dia dalam menggunakan metode eliminasi, substitusi, grafik. Nah, ketika dia menghadapi masalah di sini, dia bisa memilih mana tools yang paling efektif, yang paling efisien. Jadi ternyata di antara ketiga metode ini yang paling mudah untuk tipe soal nomor 2 metode substitusi, benar nggak? Dan itu yang kita lihat tadi di jawaban siswa yang jawaban benar di sini nomor 2 ini kan. Sorry, jawaban benar yang pojok ya itu. Itu yang dipakai substitusi karena memang lebih mudah karena persamaan kedua bentuknya sudah dalam X sama dengan Y dikurang 6. Nah, berarti ini kita bisa lihat bahwa siswa yang menggunakan metode substitusi sebetulnya dia sudah lebih fleksibel dalam menggunakan kemampuannya atau tools yang tadi dia miliki kan dia tahu tiga metode tapi yang dia pakai substitusi. Sementara siswa yang pakai eliminasi yang harus mengubah dulu Y-nya dipindahin dulu. Nah, itu justru kurang fleksibel kalau menurut Ibu. Karena bentuk persamaannya kan udah sangat jelas ya. X-nya bisa kita ganti gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mengomentari untuk hasil yang diperoleh oleh Fauzia. Nah, ini dari jawaban siswa di kesalahan 3 ini menarik juga karena di siswa ini dia menuliskan X-nya adalah banyak apa tuh dokumen yang dicetak printer A gitu ya.
Y-nya banyak dokumen yang dicetak printer B. Dan dia menuliskan dulu nih di lembar jawabannya, X itu represent apa, Y itu represent apa. Ya, sementara yang lain, siswa yang lain nggak terlihat tuh dia menulis X-nya apa, Y-nya apa. Gitu. Nah, ini juga salah satu uh, poin penting sebetulnya ketika dia dari awal sudah tahu bahwa oh pada saat dia ingin memodelkan, maka dia harus misalkan dulu bahwa nyatakan dulu X-nya ini menyatakan apa, Y-nya menyatakan apa. Seperti itu. Cuma sayangnya memang dia di akhir jawabannya hanya seperti ini aja ya. Iya, Ibu. Betul. Nah, kira-kira kalau kalian jadi gurunya nih, memberikan soal seperti ini, bentuk jawaban apa yang kalian harapkan muncul dari siswa? Coba. Tidak harus Fauzia yang jawab ya, siapapun boleh jawab, silahkan. Tergantung gurunya ngajar apa nggak sih Bu kalau jawaban yang diekspektasiin? Ya, seandainya kamu gurunya, kan tadi Bu tanya, kalau kamu gurunya, apa yang kamu ekspektasikan siswa saat memberikan jawaban pada masalah seperti ini? Ayo, Sayid gimana? Kalau kamu gurunya, maka jawaban seperti apa yang kamu harapkan muncul? Gimana? Ayo. Mhm. Kemungkinan kayak jawaban benar yang paling kiri atas sih Bu, pakai metode substitusi. Oke, jadi di situ jawabannya pakai metode substitusi. Nah, kalau ibu gurunya nih, kalau ibu gurunya maka yang ibu ekspektasikan nanti kan biasanya kan kalau guru membuat soal kan pasti akan ada rubrik penilaian ya. Nah, kalau ibu gurunya, ibu akan membiasakan siswa untuk menuliskan informasi yang diketahui. Atau kalau dalam konteks ini kan dia harus menuliskan variabel apa yang melambangkan apa gitu kan. Maka yang jawaban yang di kesalahan 3 ini siswa ini, yang di bagian atas ketika dia menuliskan X sama dengan banyak dokumen yang dicetak printer A, Y adalah seterusnya, itu adalah yang Ibu ekspektasikan muncul. Jadi di awal dia menuliskan dulu variabel itu melambangkan apa? Selain prosedur yang dia kerjakan untuk mendapatkan nilai X dan Y ya, itu udah pasti ya. Nah, kemudian di akhir jawaban, apa yang harusnya siswa tulis? Di akhir jawaban, Kesimpulannya, Bu. kesimpulannya. Jadi tidak hanya selesai dengan angka saja, tapi siswa mampu menginterpretasikan jawaban angka tersebut kembali ke konteks masalah. Konteks masalahnya nanyain apa tadi ya? Oh, banyak yang dicetak printer A selama 3 menit. Maka dia bisa membahasakannya kembali, menginterpretasikan kembali atau mengkomunikasikan ke dalam konteks awal tadi. Ini masalahnya printer. Jadi tidak hanya sekedar angka X dan Y 18 dan 24 atau berapa itu, tapi dia bisa menerjemahkan kembali ke konteks masalah di awal. Ya, di awal dia bisa menentukan variabel apa yang dipakai menyatakan apa, kemudian diproses dia melakukan dengan prosedur yang benar. Nah, melakukan prosedur yang benar juga kita bisa lihat nih siswa yang fleksibel yang mana, cara apa yang dipakai. Lalu di akhir dia nggak lupa untuk membuat kesimpulan. Jadi, nah kesimpulan ini bukan hanya sekedar menuliskan kalimat ya, tapi kemampuan dia untuk mengembalikan jawaban yang dia dapat ke masalah yang ditanyakan di awal. Itu tuh menandakan bahwa siswa itu memang memiliki pemahaman yang baik saat mengerjakan soal. Ya, jadi mungkin seperti itu yang bisa Ibu komentari untuk Fauzia. Baik, Ibu. Silakan ada yang Terima mau kasih, komentar Ibu. lagi? Yang mau share lagi silakan siapa? Terima kasih teman-teman dan Ibu. Saya izin stop share. Oke. Silakan Ibu tunggu yang mau share langsung di-share aja ya. Ibu, saya mau share. Kalista ya, silakan Kalista.
Ya, jadi dalam menganalisis pemikiran siswa diberikan 2 soal matematika dengan topik bilangan bulan. Soal dikerjakan oleh siswa kelas 7 SMP, itu kelas 7 SMP-nya itu dari SMP Mutiara sama dari murid-murid di tetangga sekitar saya. Terus soal matematika yang diberikan kepada siswa. Yang pertama ini soal non-rutin dan yang kedua ini soal rutin. Yang pertama, pada hari Senin, siswa melakukan ulangan matematika. Siswa diminta untuk mengerjakan 30 soal. Setiap jawaban benar mendapat poin 5, jawaban salah bernilai -1, serta tidak menjawab mendapat poin 0. Jika Saka hanya menjawab 20 soal dengan benar, dari total 25 soal yang dikerjakan, berapa total nilai yang diperoleh Saka? Soal yang kedua, hasil perhitungan dari 15 kali 24 ditambah 15 kali 34 dikurang 25 dikali 28. Berikut analisis pemikiran siswa terhadap 2 soal yang diberikan. Jadi saya menganalisisnya ini per siswa. Yang pertama, siswa Ranita Ellen Pardede kelas 72. Nah, Ranita ini menjawab soal nomor 1 dengan cara menghitung jawaban benar siswa salah dan tidak menjawab. Karena pada soal diketahui Saka mengerjakan 25 soal dan 20 soalnya benar, maka Ranita berpikir untuk mencari jawaban soal yang salah dengan cara 25 dikurang 20 sama dengan 5 soal. Lalu untuk soal tidak dijawab, Ranita menghitung dengan cara total soal dikurang soal yang dikerjakan. Setelah itu Ranita mengalihkan jawaban benar dengan 5 poin, jawaban salah dengan -1 poin, dan tidak menjawab dengan 0 poin. Ranita berpikir seperti ini karena soal nomor 1 meminta siswa untuk menghitung total nilai dan sudah ada keterangan poin yang didapat ketika jawaban benar, salah, dan tidak menjawab. Hasil total poin lalu dijumlahkan oleh Ranita dan jawabannya itu benar, yaitu 95 poin. Nah, untuk soal nomor 2 ini, Ranita menjawab dengan cara perkalian susun ke bawah. Kesalahan yang dilakukan Ranita itu saat mengalihkan 15 kali 24. Dalam hal ini, Ranita berpikir perhitungan dimulai dari kiri ke kanan tanpa melihat tanda operasi bilangan, sehingga jawaban Ranita salah. Jadi, dia habis ngalihin 15 kali 24, dia langsung nambahin hasilnya itu sama 15 lagi. Bukan perkalian dulu dikali, lalu ditambah, lalu dikurang, gitu. Untuk yang kedua, siswa yang kedua, Revan Atalib Ibrahim, kelas 72. Revan juga ngerjain nomor satunya ini, pola pikirnya mirip seperti Ranita. Perbedaannya, Revan hanya menghitung jawaban benar dan salah, tanpa menghitung poin soal yang tidak dijawab. Revan berpikir berapapun soal yang tidak dijawab tidak akan berpengaruh terhadap nilai Saka, karena suatu angka dikali 0 hasilnya adalah 0. Revan menjawab soal nomor 1 dengan benar. Dalam jawaban nomor 2, Revan melakukan perkalian susun ke bawah, tetapi ia salah dalam penempatan tambah. Seperti 15 kali 24 seharusnya 60 ditambah 30 dengan angka 0 sejajar pada angka 0 pada 30 sejajar dengan angka 6 atau dengan kata lain terletak pada puluhan. Selain itu, Revan belum menghitung 15 kali 34. Jadi Revan ini belum selesai ngerjain soal nomor 2. Terus yang ketiga, Tria Rizkyani kelas 74. Tria menjawab nomor 1 dengan pola pikir yang sama seperti Ranita. Perbedaannya ia menulis kesimpulan paling bawah setelah selesai mengerjakan soal, dia menulis kesimpulan, jadi total nilai yang diperoleh Saka adalah 95 poin. Tria menjawab soal nomor 2 dengan cara mengalihkan angka-angka dengan cara susun ke bawah, lalu hasilnya ditambah dan dikurang. Tria menjawab soal nomor 2 dengan benar. Siswa yang keempat itu Fazia Malika kelas 72. Fazia tidak menuliskan langkah dengan detail dalam menjawab soal nomor 1. Jika dilihat, pola pikir Fazia adalah soal benar dikali 5 poin, lalu soal dikali dengan 1 poin. Jawaban Fazia benar yaitu 95 poin. Fazia menjawab soal nomor 2 dengan pola pikir melakukan penjumlahan terlebih dahulu lalu perkalian. Cara tersebut tentu saja salah. Siswa yang kelima, Gracia Verona. Gracia menjawab soal nomor 1 dengan pola pikir sama seperti Fauzia.
Dilihat dari coretan di kertas, Gracia bingung menjawab soal nomor 2 karena Gracia langsung menambahkan hasil kali 15 kali 24 dengan 15. Sehingga hasil akhirnya berupa angka yang berjumlah besar. Siswa ke-6 yaitu Meta Julia. Meta menjawab soal nomor 1 dan 2 dengan pola pikir yang sama seperti Ranita. Perbedaannya Meta salah menghitung hasil 15 kali 24 sehingga jawaban nomor 2 Meta salah. Siswa yang ke-7 Muhammad Fatan. Dilihat dari jawaban nomor 1, Fatan tidak menuliskan cara menjawab soal. Saya berasumsi Fatan hanya menebak jawaban saja karena jawaban yang ditulis juga salah. Fatan menjawab soal nomor 2 dengan pola pikir menghitung perkalian terlebih dahulu, lalu hasil perkalian ditambah dan dikurang. Siswa yang ke-8, Leo. Leo menjawab nomor 1 dengan pola pikir yang sama seperti Ranita, tetapi Leo tidak menjawab soal nomor 2. Menurut saya karena Leo melihat angka pada soal besar sehingga sudah menyerah sebelum mengerjakan soal. Siswa yang ke-9, Afif tidak menjawab soal nomor 1. Menurut saya karena Afif tidak paham harus memulai dari mana mengerjakan soal tersebut. Soal nomor 2 dijawab oleh Afif dengan cara menghitung perkalian terlebih dahulu, lalu hasil perkalian ditambah dan dikurang. Murid ke-10, Kayla Putri. Kayla menjawab soal nomor 1 dengan cara menghitung jawaban benar, salah, dan tidak dijawab. Tetapi Kayla salah memasukkan poin untuk jawaban benar yang seharusnya -1, dia memasukkannya itu -5. Dalam menjawab soal nomor 2, Kayla menggunakan cara menghitung perkalian terlebih dahulu, lalu hasil perkalian ditambah dan dikurang. Kesimpulannya, dari analisis siswa di atas, sebagian besar siswa menjawab soal nomor 1 dengan benar, sedangkan soal nomor 2 dengan salah. Sebagian besar siswa menjawab soal nomor 2 dengan cara perkalian susun ke bawah. Tidak ada siswa yang mengerjakan soal dengan cara distributif seperti yang dilihat, yaitu 15 terus dalam kurung 24 tambah 34 dikurang 28, dihitung dulu yang dalam kurung sama dengan 15 kali 30 sama dengan 450. Jika siswa menggunakan cara tersebut, perhitungan menjadi lebih mudah dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal lebih sedikit. Ini lampiran jawaban siswanya. Tadi penulisannya ada yang salah deh di atas tuh, bagian kesimpulan. Ini kan harusnya 15 semua ya, bukan 25 ya. 15 kali 24, 15 kali 34 dikurang 25 Oh di iya sini. ini Bu. Nah, ya. Harusnya 15 ya Iya Bu. di soalnya. Iya, Oke. Ada lagi Kalista yang ingin disampaikan? sudah Bu. Oke, thank you. Kita lihat sama-sama ya semuanya. Ada yang ingin bertanya atau berkomentar dari dua soal dan jawaban yang telah dianalisa oleh Kalista? Silakan, yang lain boleh bertanya ya kalau misalkan temannya mempresentasikan hasil, maka yang lain boleh bertanya atau berkomentar. Oke, tolong kelas A dibiasakan nih dibangun budayanya untuk aktif berpartisipasi saat kuliah. Ibu kurang suka nih kalau kelasnya seperti ini terus terang aja. Ibu tidak berniat membandingkan kelas A sama kelas B, tapi kan Ibu mengajar beberapa kelas. Kalau di kelas ini biasanya yang aktif itu lagi. Dan agak sulit dipancingnya nih. Nih kelas A tolong menjadi perhatian ya. Karena eh, kalau diam saja ini pembelajarannya yang belajar siapa gitu loh. Silakan boleh bertanya atau berkomentar. Ibu, saya boleh berpendapat? Boleh, silakan Siska. Oke, sebelumnya Caca mau nanya, nomor 1 ini soal yang ini ya, non rutin ya? Iya. Berarti soal nomor 2 yang rutin. Oke. Jadi mungkin kalau saya ya biasanya ngeliat tuh di soal-soal ujian sekolah, nomor 1 ini, yang soal nomor 1 ini biasanya muncul di awal-awal gitu, awal-awal soal. Jadi menurut saya ini masuknya ke kategori rutin gitu, karena emang di tipe soal di ujian sekolah biasanya keluarnya yang kayak gini gitu. Tapi nggak tahu juga sih.
Mungkin itu pendapat saya aja gitu, karena emang kemampuan siswa kan beda-beda. Iya, terima kasih Siska komentarnya. Nah, gini dong, Ibu jadi senang nih mendapatkan komentar. Mendapatkan pertanyaan juga boleh, komentar juga boleh. Jadi silakan agar bisa dilihat partisipasi aktifnya. Ini mana kameranya pada nutup. Ini udah sempat Ibu sampaikan di awal ya, tolong etikanya dalam belajar di kelas, peraturannya sudah disampaikan. Yang izin-izin lewat chatting, ya udah Ibu izinkan kok nggak masalah. Tapi kalau tidak ada kendala ya jangan begini dong caranya. Ya, tolong berikan kesan yang baik saat berkuliah. Tunjukkan kalau kelas matematika, pendidikan matematik 2022A ini kelas yang kooperatif, aktif saat belajar. Kan pasti eh, setiap kalian ingin memberikan kesan yang baik ya. Nanti pada saat sudah lulus, biasanya yang sangat diingat sama dosen itu ya kesan saat perkuliahan. Oh, ini anak ini waktu kuliah memang sopan sekali. Kalau di Zoom mungkin eh, nggak bisa kelihatan gerak-geriknya ya, tapi kalau di kelas itu akan terlihat ya. Nah, tadi Siska udah berkomentar nih dari hasil yang dipresentasikan oleh Kalista. Jadi dengan adanya kalian saling mempresentasikan hasil, memberikan komentar, ternyata ide-idenya muncul kan, tidak hanya dari ibu kan. Ya, jadi sebetulnya dengan ibu mengajak kalian untuk berkontribusi aktif, memberikan komentar, ya karena memang setiap kalian tuh punya apa namanya masukan-masukan yang sangat baik sebetulnya. Tadi pertanyaan dari Siska, apakah nomor satu ini soal rutin atau non rutin? Nah, sepertinya sih memang ibu melihat hal yang sama. Ketika diberikan soal nomor satu dan nomor dua, mungkin Kalista bisa melihat persentase yang paling banyak jawab benar nomor satu atau dua ya? Nomor 1. Nomor satu. Di soal non rutin justru kan? Iya. Di soal nomor dua, berapa banyak yang menjawab benar? Berapa persen? Soal nomor 2 yang jawab benar itu ada 3 orang. Tiga 3 dari atau 4 orang betul dari berapa orang? Dari 10. Dari 10. Soal nomor satu, berapa yang menjawab benar? 7 yang menjawab benar, 2-nya salah, 1-nya tidak menjawab. Berarti 7 dari 10 ya. Nah, dari sini kan ternyata pada saat kita bikin soal, terlihat hasilnya ternyata yang jawabannya benar paling banyak soal nomor satu. Itu menandakan bahwa soal nomor satu tingkat kesulitannya lebih rendah dibanding soal nomor dua. Nah, jadi ini penting nih. Pada saat nanti kalian jadi guru, ingin menyusun soal, maka kalian harus bisa membedakan mana soal yang levelnya mudah, mana soal yang levelnya rendah, mana soal yang levelnya tinggi. Soal bentuk kalimat cerita, soal cerita itu tidak tidak berarti dia pasti levelnya tinggi, ya. Karena untuk soal nomor satu, kita bisa lihat di situ konsep yang dipakai adalah apa? Penjumlahan ya, perkalian dan penjumlahan ya. Betul nggak? Dan bilangannya pun masih lebih kecil daripada bilangan di soal nomor 2. Kalau di soal nomor 2, kita bisa lihat operasinya itu soal nomor 2 mana? Bisa ditunjukkan soal nomor 2. Nah, oke. Nah, di soal nomor 2 ini ada bagi siswa yang kurang termotivasi untuk ngerjain soal, biasanya dia ngelihat angka banyak, udah males ngitung ya. Tapi paling tidak dia mengerjakan dengan benar saja, dengan urutan operasi yang benar aja ya. Itu udah bagus. Jadi untuk mengharapkan siswa bisa muncul pada konsep distributif, eh, memang agak sulit. Tapi kalau ada, berarti itu bagus anak itu. Ketika kita punya ekspektasi, oh dia bisa ngelihat struktur eh, operasi bilangan ini bisa diubah ke bentuk distributif. Karena distributifnya itu melibatkan 3 suku yang berbeda kan. Suku pertama 15 kali 24,
suku kedua 15 kali 34, suku ketiganya 15 kali 28. Ada 3. Jadi untuk mengubahnya ke bentuk distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan memang itu ekspektasi yang cukup tinggi sebetulnya. Nah, tapi ternyata kesalahan yang muncul apa di soal nomor 2? Bentuk kesalahan yang umumnya muncul apa di soal nomor 2? Apa nih? Bentuk kesalahan umum yang muncul itu rata-rata ngalihin ke bawahnya salah atau enggak habis 15 kali 24 langsung ditambah 15 tuh. Gitu. Betul, betul sekali. Itu memang yang sering terjadi kalau untuk konsep operasi pada bilangan bulat, apalagi operasi campuran kayak gini. Maka siswa itu cenderung bergerak dari kiri ke kanan tanpa memperdulikan urutan operasi mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Ya kan? 15 kali 24 hasilnya berapa? Kemudian ditambah 15, lalu hasilnya dikali 34 dan seterusnya gitu kan. Secara konsep matematik itu benar nggak? Ya, tentu saja kita tahu bahwa itu nggak betul ya, tapi memang itu kesalahan yang paling umum terjadi. Jadi kita perlu tahu nih sebagai calon guru, kalian perlu tahu sebagai calon guru, ketika siswa dikasih soal ini, kesalahan yang paling sering terjadi adalah dia mengerjakan operasinya tanpa memperhatikan urutan mana dulu yang dikerjakan. Langsung dari kiri ke kanan. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari untuk hasil Kalista? Jadi mungkin dari tipe soal sih, Ibu sependapat dengan Siska, sepertinya soal nomor 1 tidak lebih sulit dari soal nomor 2. Terbukti dari hasil siswa yang menjawab benar ya, paling banyak di soal nomor 1 ya. Nggak apa-apa, untuk tugas ini, untuk tugas yang kalian kumpulkan semua yang mensubmit dengan memberikan analisa itu akan Ibu berikan poin A. Tidak peduli bagaimana analisis yang kalian buat. Cuman Ibu menyayangkan sekali ada yang submit tugas tapi hanya mensubmit soalnya saja. Mungkin dipikirnya Ibu nggak periksa isinya kali ya. Tolong ya, mahasiswa yang merasa seperti itu, ada nggak ya yang mensubmit hanya soalnya saja tapi tidak ada hasil analisanya? Tolong jangan dilakukan lagi ya. Karena Ibu mencatat semua tugas yang kalian submit ke Ibu ya. Ini bagian dari penilaian eh, yang Ibu lakukan dalam setiap pertemuan. Jadi tidak bisa seperti itu. Pada saat mensubmit, Ibu tidak hanya melihat, oh sudah submit semua berarti nilainya A semua. Ibu cek satu-satu ya. Gitu. Kebetulan tadi Ibu temukan ada yang seperti itu di kelas ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi di kelas lain atau tidak terjadi lagi di kelas ini nanti untuk tugas selanjutnya. Terima kasih Kalista sudah share jawabannya. Saran Ibu tadi pada saat kamu memberikan deskripsi di atas tuh nanti lain kali, mungkin nanti lain kali pada saat kamu membuat laporan skripsi dan seterusnya ya. Di atas tadi coba ke atas, scroll ke atas. Kamu kan memberikan deskripsi tadi ya. Nah ini alangkah baiknya kalau kamu tampilkan gambar di sebelahnya. Gambar dari jawaban siswa. Jadi kita bisa relate antara penjelasan kamu sama coret-coretan siswa gitu ya. Kalau tadi hanya membaca ini kita nggak bisa relate jawabannya kayak apa ya gitu. Paham nggak? Tadinya mau dimasukin tapi jadi lebih dari 2 lembar, Bu. 2 halaman. Oh, kan bisa di apa dipotong bagian jawaban itunya saja untuk soal nomor 1 saja atau soal nomor 2 saja gitu. Atau angkanya bisa tulisannya bisa dikecilin atau dikurangin kalimatnya biasanya gitu. Ketika udah ada gambar sebetulnya maka kalimat kita nggak perlu terlalu banyak penjelasan-penjelasan yang esensial aja gitu. Mungkin bisa dibentuk kolom, kolom 1 itu interpretasinya, kolom kedua gambarnya gitu. Banyaklah cara yang bisa dipakai ya. Baik, Bu. Mm-mm. Oke, silahkan ada lagi yang ingin menampilkan jawabannya supaya kita bisa Masih, lihat, Bu. belajar. Ya, terima kasih Kalista. Oke, yang belum on cam, silahkan on cam. Ibu tunggu sekarang. Harus harus diingatkan terus ya.
Oke, kecuali tadi ada yang izin sama ibu ke toilet, it's okay. Tapi yang tidak izin, yang tidak menyatakan, yang tidak meminta izin ke ibu lewat chat, ibu tunggu. Masih ada Anida sama Reina, belum on cam nih. Oke, Haikal sambil di share, silahkan Haikal mau share hasilnya. Ibu masih tunggu ada yang belum on cam. Oke, baik Bu. Namun sebelumnya Haikal nanti kalau pas lagi presentasi ada suaranya kurang bagus dikasih tahu aja ya, soalnya agak nge-lag biasanya nih. Aku izin share dulu. Oke, sekarang oke kok jelas. Anida sama Reina apakah hadir? Kalau tidak menyaut panggilan ibu anggap tidak hadir ya. Hadir, Bu. Ini siapa yang menjawab hadir? Yang menjawab hadir siapa barusan? Anida. Reina, mana Reina hadir? Hadir, Ibu. Oke, kameranya mana Reina? Ibu, mohon maaf, ini kamera laptop saya lagi bermasalah. Oke, kenapa kamu nggak minta izin ya dari awal ya, kalau memang bermasalah? Ada nggak kamu menyatakan izin ke ibu, Reina? Bisa dijawab? Reina, bisa dijawab pertanyaan ibu? Iya, Bu, mohon maaf, Ibu. Oke, silakan Haikal dipresentasikan. Oke, jadi ini merupakan hasil analisis Haikal. Dia secara garis besar ini memakai siswa SMP Negeri 78 Jakarta. Ini ada 2 soal uji. Materinya itu mengenai persamaan garis lurus. Jadi sebenarnya target Haikal itu lebih ke kelas 8, cuman bukan target ya. Isinya ada yang mengisi itu kelas 7, 8, dan 9. Ini soal pertamanya itu ada gradien garis 6x min 2y sama dengan 5 adalah, ya ini soal rutinnya ya. Ini mudah sekali, nanti ibaratnya tinggal memakai rumus seperti ini, kita dapat M-nya itu 3. Sedangkan yang kedua, ini sedikit pakai 2 kali cara ya. Pertama, kita harus nentuin dulu gradien yang dimiliki oleh garis L dan K. Kemudian kita buat persamaannya, lalu menggunakan titik koordinat yang bersesuaian gitu, karena yang diminta koordinat titik potong garis K dengan sumbu X. Nih, berarti yang diminta tuh bagian sininya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama itu 3, yang kedua itu 4,0. Jadi di halaman pertama analisis, Haikal memakai jawaban soal uji dan soal uji. Nah, ini analisis jawaban siswanya. Dari 2 soal, soal pertama siswa berhasil menjawab sepenuhnya dengan benar, yaitu dengan presentasi 100%. Yang kedua, nah di sini yang kedua ini hanya 36,4% siswa berhasil menjawab dengan benar dengan rincian 2 siswa kelas 8, 1 siswa kelas 7, dan 1 siswa kelas 8. Kita masuk ke soal pertama dulu, di mana tadi soal pertamanya itu mengenai gradien dari suatu persamaan garis lurus. Gradien garis 6x min 2y sama dengan 5. Nah, di sini semua siswa berhasil menjawab dengan benar soal rutin yang diberikan. Cara yang digunakan pun cenderung sama, karena pada soal tersebut memang cenderung termasuk ke soal pengulangan ya. Jadi ya memang itu soal paling dasar sekali di persamaan garis lurus. Jadi makanya di soal pertama ini 100% mereka benar. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah memahami dasar materi atau konsep persamaan garis lurus. Untuk lampiran foto-fotonya nanti Haikal ada di terakhir ya di sini. Nanti habis ini kita lihat bareng-bareng. Nah, yang kedua ini, yang tadi Haikal bilang hanya 36,4% atau tepatnya hanya 4 siswa. Nah, sebenarnya kalau pas Haikal lihat, rata-rata anak-anak siswa ini sudah berhasil mencapai tahap, misalnya ada 3 tahap, mereka itu sudah sampai tahap kedua, udah berhasil gitu. Cuman disayangkan saat tahap terakhir, mereka ini salah pada penentuan titik koordinat. Nih, misalnya di sini, mereka udah
udah dapat nih persamaannya, Y sama dengan 2X min 8. Namun, pada titik potong pada sumbu X ini, mereka salah mengambil titiknya. Karena seharusnya yang diambil itu titik 0, minus 8. Namun sebagian ada yang mengambil titik minus 16,0. Ini disebabkan karena ini ya, karena kan yang diminta ini garis K tegak lurus garis L, ini hanya mengambil gradiennya saja. Namun yang diminta ini koordinat titik potong garis K dengan sumbu X, otomatis yang diambil harus titik koordinat yang ini gitu. Supaya nanti, karena kan ada yang rumus M1 kali M2 sama dengan min 1, makanya untuk mencapai nanti benar di sini harus pakai titik potong yang 0, minus 8. Jadi sebagian besar siswa salah mengambil yang minus 16,0. Jadi gitu. Nah ini ada ya di sini penulisannya. Nih, sebagian siswa cenderung salah dalam mengambil titik koordinat yang digunakan dalam persamaan di tahap akhir. Hal ini membuktikan apa? Sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya siswa ini udah dapat menganalisis, memahami, dan dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan soal menggunakan konsep yang sudah ada tuh, apa yang sudah diajari. Namun, perlu ditingkatkan lagi ketelitian dan konsep lebih dalam dari materi soal yang telah diberikan, serta banyaknya latihan soal yang serupa supaya siswa dapat menjawab dengan benar di kesempatan berikutnya. Nah, dari dua soal tersebut, kesimpulannya, siswa SMP sudah mampu menggunakan konsep dan mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Namun, sikap kurang teliti ini yang menyebabkan banyak salah pada soal kedua atau soal HOTS yang non-rutin. Nah, hal ini menurut saya terjadi karena siswa harus menguasai materi pelajaran lainnya, sehingga kurangnya konsep mendalam dari materi yang telah diajarkan di sekolah, serta kurangnya variasi latihan soal pada materi tersebut. Nah, coba kita lihat ini beberapa jawaban siswanya. Yang pertama, dia pakai rumus gradien minus A per B, di mana pakai konsepnya itu yang 6X min 2 aja, jadi semuanya di kiri, yang kanannya dibiarkan 0. Nah, ini yang Haikal bilang tadi. Dia udah berhasil sampai ini, persamaannya, Y plus 16 sama dengan 2X atau min 2X plus Y sama dengan minus 16. Namun pas di sini, titik potongnya benar nih, Y-nya 0. Cuman ambil X-nya itu dia jadinya, mana nih? 2X sama dengan 16. Oh enggak, ini dia bahkan belum dimasukin titik koordinatnya. Jadi ini 8,0. Kemudian selanjutnya, nah ini yang benar. Ketika udah dapat persamaannya Y sama dengan 2X min 8, dia masukin pada sumbu X yang Y sama dengan 0, dimasukin 0, 2X min 8, X-nya 4. Ini dia salah pas di sini, maaf, tadi salah di sini. Pas di Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, ini dia makainya X-nya minus 16. Nah, harusnya ini tadi bukan ya. Harusnya tadi tuh yang ini, yang minus 8 dan 0. Ini yang benar, salah satu yang paling benar yaitu Rain kelas 9. Kemudian ini, nah ini terbalik nih, dia udah benar X-nya itu 4. X-nya 4 di sini. Cuman pas menulis koordinat, dia salah, nulisnya 0 dulu, baru 4. Harusnya benar 4,0. Ini sebenarnya udah benar semua. Dari mulai tahap sampai akhirnya, hampir akhirnya udah benar. Cuman pas ditulis titiknya salah. Nah ini aku nggak tahu ya. Ini dia agak curang apa gimana. Karena yang nomor 2 nggak mungkin langsung tiba-tiba seperti ini gitu. Tiba-tiba dapat 0 sama dengan 2X min 8. Harusnya dia harus punya ini dulu. Entah mencari gradien keduanya dulu, M1 kali M2 min 1, atau seperti apa gitu. Ini nggak tahu, ini curang sepertinya dia. Nah, makanya ada 11. Saya ambil satu lagi untuk minimal biar pas. Nah, di sini agak guram sedikit. Kalau yang Nadira ini, dia hanya sampai di gradien MG sama MG kali MK sama dengan minus 1 aja. Sampai 2. Nggak dilanjutin lagi. Ini benar. Ini benar, Satria. Nah, ini juga benar ya. Kurang lebih sama caranya. Nah, ini juga hampir sama sama teman yang tadi. Dia baru sampai gradien doang, minus setengah. Nah, ini sama siswanya malah dibuat koordinatnya gitu. Min 1/2 malah dia buat min 1,2. Mungkin masih belum paham nih konsepnya dia.
Nah, yang ini agak sedikit menarik karena nomor 2 ini cukup panjang. Di sini siswa pertama dia memakai garis L memotong sumbunya di titik 0,3. Aku nggak tahu ini 0,3 dari mana ya, kira-kira. Nggak tahu asal 0,3-nya. Haikal masih belum paham, semalam juga masih dilihat. Jadi, tapi dia pakai rumus Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini karena siswanya merasa nggak ada gitu gradiennya, jadinya X-nya ini nah masuknya ini nih, X-nya ini 0,3 aku masih belum tahu nih dari mana. Jadinya dia masukin aja asal M0 plus B. Plus B ini kan sebenarnya konstanta ya. 3 sama dengan B. Nah, di sini alasannya sih gradien garis L tidak dapat diketahui secara pasti, maka titik potong garis K dengan sumbu X terjadi di Y sama dengan 0. Dan dia substitusiin lagi Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis K. Ini nggak tahu dapat dari mana. Oh, di sini. Garis K dan L berpotongan di titik 0,-8. Asal masukin aja deh. Terus di terakhir, ia menjawab bahwa koordinat titik potongnya itu 8M,0. Ini mungkin konsepnya juga masih harus dilatih lagi. Ini Haidar Junior. Nah, ini yang salah tadi. Dia memakai titiknya itu minus 16,0, makanya ininya salah. Kurang lebih itu dia beberapa hal yang dianalisis oleh Haikal. Secara garis Oke. besar siswanya benar, cuman ya tadi salah di titik potongnya. Yes, thank you very much, Haikal. Nah, ini salah satu tujuan kenapa Ibu minta kalian presentasi, karena cara menuliskan analisis setiap kalian beda-beda, dan kita bisa saling belajar. Gimana tadi Haikal di awal memberikan grafik pie chart yang menarik ya, secara visual itu sangat grabbing our attention, karena kita lihat bahwa yang soal nomor 1 ya benar, mudah karena semua bisa jawab benar. Soal nomor 2 mayoritas merah, ternyata hanya sedikit yang bisa jawab benar. Nah, sebelum Ibu komentari yang lain, tadi terakhir Haikal kan bingung ya, ini kenapa bisa jawab seperti ini? Nggak bisa dipahami gitu. Secara tertulis kita nggak bisa mendalami lebih lanjut apa yang ada di kepala siswa itu. Karena memang dalam menganalisis jawaban siswa, kita nggak bisa hanya mengandalkan jawaban yang ada di kertas. Nah, ini makanya ketika nanti kalian meneliti, mengerjakan tugas akhir skripsi, ya, ketika kalian ingin menganalisis jawaban siswa, maka perlu lakukan wawancara. Wawancara ini adalah data tambahan, walaupun dari wawancara juga kadang kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, karena kadang ada siswa yang sulit untuk menjelaskan apa yang ada di kepalanya. Jadi apa yang ada di kepala itu abstrak, kita mencoba untuk mengkonkretkannya dalam sebuah tulisan, paragraf. Nah, itu yang membuat akhirnya interpretasi kita atau kesimpulan kita mungkin tidak sepenuhnya, tidak 100% benar. Tapi kita mencoba sebaik mungkin untuk menjelaskan apa yang ada di isi kepala siswa. Ya, ini memang kalau penelitian social science studies tuh kayak gini, di pendidikan matematik kan bagian dari social science studies ya. Nah, kita lihat di sini ternyata ada yang ingin Ibu sampaikan juga terkait sama soal rutin sama non rutin ya. Tadi Haikal menyebutkan kalau soal rutin satu tahapan aja dia selesai. Soal non rutin butuh beberapa tahap. Nah, ini juga yang kemarin Ibu diskusikan di kelas B ya. Kebetulan Ibu ngajar ini kan 2 kelas A dan B. Eh, untuk menentukan dia masuk soal mudah atau soal sulit, betul. Ketika kita mau memutuskan dia masuk soal mudah, maka itu hanya bisa dikerjakan dengan satu tahap aja selesai. Tapi kalau kita mau membuat soal yang non rutin atau soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, maka dia butuh beberapa tahap penyelesaian, seperti soal yang dimunculkan di sini nomor 2 tadi ya. Pertama dia harus cari apa, tadi coba ditampilkan soalnya. Boleh digeser ke soal nomor 2, Haikal. Nah, dari soal ini kan kita bisa lihat ya, bahwa kurang ke atas lagi, karena soalnya belum kebaca semua tuh. Nah, perhatikan garis G. Garis G. Garis G yang mana ya?
Soalnya ada kesalahan nggak tuh? Perhatikan garis G pada koordinat kartesius di samping. Oh iya, garis G-nya ya. Nah, ini juga harusnya apa? Harusnya Mungkin langsung aja kali ya. Perhatikan, perhatikan garis K dan L gitu ya. Karena nggak ada garis G di gambar ternyata kan. betul Betul betul. nggak? Nah, perhatikan garis K dan L misalkan gitu. Ini ada kesalahan. Ini juga kenapa perlu dilakukan nanti pada saat kalian penelitian. Kenapa Ibu bicara penelitian dari tadi ya? Karena Ibu ingin memberikan kalian bekal yang cukup pada saat kalian nanti ngambil Medlit, ngambil SPS, kalian udah punya gambaran nanti mau seperti apa penelitiannya gitu. Nah, perhatikan garis K dan L misalkan pada koordinat kartesius di samping. Garis K tegak lurus garis L dan saling berpotongan di titik 0,8. Nah, yang Ibu suka dari soal ini adalah Haikal memberikan soal dalam bentuk kalimat tapi juga memberikan visual atau gambar. Sehingga ini mendorong siswa untuk bisa membayangkan atau memvisualkan gambar garisnya dalam koordinat kartesius. Nah, bisa jadi ini sebuah bantuan karena tapi kalau tanpa ada gambar kita nggak tahu dia memotong sumbu X di min 16,0 kan ya, si garis L itu ya. Jadi siswa juga harus bisa membaca grafik ini. Ketika dia salah membaca grafik, maka akibatnya dia mengambil titik min 16,0 sebagai titik yang dilalui oleh garis K. Bener nggak? Itu kan temuan Haikal tadi ya. Begitu dia bisa menentukan gradien garis K, kesalahan yang terjadi adalah dia salah mensubstitusi titiknya. Nah, ini berarti ada pemahaman grafik siswa yang kurang karena mungkin di kelas dia kurang mengeksplorasi grafik. Banyak diberikan soal-soal yang bentuknya kalimat tanpa membayangkan grafiknya seperti apa. Padahal tools sekarang udah banyak yang bisa kalian pakai ya. Ada GeoGebra dan lain sebagainya. Bahkan kalkulator grafik aja udah banyak banget tersedia online. Itu kalau misalkan guru menyediakan waktu aja untuk siswa mengeksplorasi macam-macam grafik pakai tools-tools yang tersedia itu sebetulnya bermanfaat banget buat siswa ya. Jadi ternyata dari soal nomor 2 ini tahapan-tahapan yang dikerjakan banyak kesalahan muncul adalah salah mengambil titik yang dilalui oleh titik garis K gitu ya tadi ya. Nah, kalau kita lihat soal yang mudah aja nomor 1, ternyata kalau misalkan Haikal lakukan analisis lagi, berapa orang siswa pakai cara min A per B, berapa orang siswa pakai cara Y sama dengan MX plus C. Itu juga nanti akan kelihatan bedanya kan? Karena kan caranya bisa diubah ke Y sama dengan MX plus C, bisa juga pakai tadi Ibu lihat min A per B ya. Benar nggak? Betul. Nah, itu juga ada sesuatu yang bisa dikatakan di situ dari nomor 1. Meskipun jawabannya benar, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2 yang memang kategorinya lebih sulit, ternyata memang banyak variasi kesalahan yang muncul. Tapi pola yang tadi disebutkan oleh Haikal adalah ketika siswa salah memasukkan titik yang dilalui oleh garis K. Oke, mungkin itu komentar dari Ibu. Ada yang mau komentar mungkin? Atau bertanya, silahkan. Sambil nanti dalam kelompok mulai mendiskusikan ya materi apa yang mau uji cobakan di kelas ya. Materi apa yang mau dibuat inovasinya. Kan nanti kalian harus membuat inovasi kan? Untuk konsep ini nih sulit nih siswa ternyata. Ya, saya mau ngajarin pakai inovasi ini. Arianti, silakan ada pertanyaan? Ini Bu izin Ya, berkomentar ya, sedikit. silakan. Ini kan materinya persamaan garis ya, Kal. Mhm. Nah, terus pas tugas kemarin kan ada menganalisis keterkaitan materi matematika, Bu. Nah, terus dari kelompok saya tuh nemu kalau persamaan garis itu dipelajarinya di kelas 8. Mungkin itu salah satu alasan kenapa di tadi yang kelas 7 itu banyak yang salah, Bu. Jadi mungkin Haikal ke depannya kalau ngasih soal tuh juga dilihat siswanya udah belajar materinya apa belum gitu. Betul, bisa jadi ya. Ya, izin mengomentari kembali. Ya. Memang tadi sebelum melakukan uji coba ini, tadi di awal Haikal bilang target Haikal memang ke kelas 8 untuk mengajarkan soal ini. Karena memang persamaan garis lurus ini tuh sangat di bidang, atau bukan sangat di bidang, baru dipelajari gitu di kelas 8. Namun dalam pelaksanaannya memang
eh, dapat siswanya gitu, kelas 7, 8, dan Mm-mm. 9. Nggak bisa semuanya kelas 8. Oke. Oke, yang kelas 7 itu ada nggak yang bisa jawab benar? Ada ibu 1 orang tadi Untuk di soal nomor 1 apa 2? Kalau dua-duanya. kalau nomor 1 anak kelas 7 bisa nggak? Sebentar, tadi kita lihat namanya, ini dia. Mhm. Iya, benar. Dia pakainya M sama dengan minus A per B. Memang rata-rata yang memakai jawab ini minus A per B. Yang Oke. jawab pakai MX plus C sedikit. Dan anak kelas 7 ini juga bisa jawab soal nomor 2 ya. Satu Mm-mm. anak ya. Dari berapa anak? 7 itu berapa ya? Kemarin persennya itu kelas 7 paling banyak. Mhm. 8, 8 menyusul, 9 paling sedikit. Oke, jadi kelas 7 itu dia sama sekali belum belajar persamaan garis ya, Haryanti? Iya, Ibu. Belum ada, tapi iya, bisa jadi mungkin anak ini udah belajar di bimbel ya, kita nggak tahu ya, sehingga dia bisa berikan jawaban yang benar. Tapi masukannya penting tadi, cuma memang karena keterbatasan, it's okay, nggak masalah. eh yang penting adalah bagaimana kamu menganalisis data yang ada gitu. Tapi itu Hmm. adalah apa namanya pertimbangan yang memang harus kita lakukan di awal pada saat kita mencari siswa partisipan. Betul apa yang dikatakan Arianti. Gitu. Mungkin ada lagi Haikal? Oh, enggak, ini izin menambahkan lagi. Tadi dihitung Mhm. kelas 7 dan 9 sama. Dia jumlahnya masing-masing 4 orang. Sisanya Mhm. kelas Oke, berarti kelas 7-nya 4, 9-nya 4, kelas 8-nya berapa? 8-nya 3. Oke, it's okay, nggak masalah. Dengan yang Karena ini memang, kayaknya mhm, nggak terlalu dihitung yang ini. iya, itu kayaknya nggak relevan ya, agak jauh Iya. soalnya. Ya, ya jadi tapi dengan keterbatasan yang kalian miliki, ya keterbatasan waktu dan seterusnya, ya enggak. Ini sebetulnya hasil yang sudah sangat memuaskan kalau buat ibu. Makanya semua yang mensubmit tugas ibu beri nilai A karena memang kalian punya keterbatasan waktu dan juga keterbatasan akses ke siswa. Jadi apa yang kalian tampilkan itu sudah menunjukkan upaya yang kalian lakukan ya. Kecuali yang hanya mensubmit soal saja ya. Mudah-mudahan ibu nggak akan menyebut nama di sini, tapi semoga mahasiswanya menyadari nih bahwa ibu tahu kamu hanya mensubmit soal saja tanpa analisis. Begitu ya. Oke, ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Insya Allah ketemu pekan depan lagi. Insya Allah pekan depan ibu akan memberikan materi. Kalau nggak salah di pertemuan keempat ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita bisa akhiri. Tidak ada? Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Hmm.